barakallahu fikum imamun muhaddis wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah, maka dia dari ru'us itba'ut tabi'in seperti Imam Ahmad, Laits ibn Sa'ad, Syu'bah ibn al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, maka masih di atas dari Abdullah ibn al-Mubarak. Dan Abdullah ibn al-Mubarak mengambil periwayatan dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'b. Dan Imam Ibnu Abi Dhi'b tentunya di atas derajat thiqah. Seperti Abu Hatim mengatakan thiqatun thiqah, dia adalah thiqahnya thiqah. Dan berkata Abu Hatim juga dia thiqah. Dan ditautsik oleh Abu Zur'ah dan An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan Ali ibnul Madini kemudian Imam Asy-Syafi'i yang kami sebutkan tadi di tabaqah yang ke-8, termasuk dari guru Imam Asy-Syafi'i adalah Ibnu Abi Dhi'b. Maka Ibnu Abi Dhi'b ini dari gurunya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ma fatani ahadun fa asaftu alaih ma asaftu ala al-Laits wa Ibnu Abi Dhi'b. Subhanallah. Maknanya, maka tidaklah jika aku ketinggalan dari pencatatan hadis, dari faidah-faidah ilmu, tidaklah aku merasa sedih kecuali jika aku ketinggalan dari ilmu belajar dengan Laits ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Dhi'b. Menunjukkan bahwa Laits ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Dhi'b di sisi Imam Asy-Syafi'i adalah suatu perkara yang agung. Maka inilah kedudukan Ibnu Abi Dhi'b di kalangan para ulama, dan banyak ulama yang lain yang memujinya, kita tinggalkan. Kemudian Ibnu Abi Dhi'b meriwayatkan dari Al-Harits ibni Abdurrahman Al-Qurashi. Siapa dia? Khal ibni Abi Dhi'b. Dia adalah khal. Apa makna khal? Kalau di Indonesia sama paman, namun paman dari pihak ibu, dari pihak bapak. Kalau di Arab am, gambarannya seperti Hudzaifah, Muhammad, dan Abdurrahman. Dari saudara-saudara saya yang di Indonesia, maka bagi mereka adalah am, paman dari pihak bapak. Namun bagi orang-orang Yaman, istri-istri kita, maka mereka mempunyai saudara laki-laki. Maka mereka semua mengatakan khol, paham ya? Untuk mendekatkan gambaran. Maka di sini Al-Harits ibni Abdurrahman Al-Qurashi, dia adalah khol dari Ibnu Abi Dhi'b. Maka dia adalah paman dari ibunya Ibnu Abi Dhi'b. Sehingga Al-Harits itu saudara dengan ibunya Ibnu Abi Dhi'b. Nah, itu lebih gampang. Iya, paham sekarang? Maka Ibnu Abi Dhi'b mengatakan khol. Lalu kedudukan Al-Harits ibni Abdurrahman mahaluh. Pertama, dia di tabaqah yang kelima. Dan tabaqah yang kelima adalah tabaqah yang paling rendah dari kelompok tabi'in. Dan khalnya Ibnu Abi Dhi'b mahaluh, dia kedudukannya saduq hasanul hadis. Disebutkan oleh para ulama kedudukannya dia saduq hasanul hadis, bukan rawi yang thiqah. Seperti berkata Imam Ahmad, la arabihi ba'san. Berkata An-Nasa'i, laisa bihi ba's. Bahkan Ali ibnul Madini mengatakan majhul. Maka kita katakan bisa jadi Ali ibnul Madini tidak tahu tentang dia, tapi Imam Ahmad tahu. Namun kedudukannya bukan rawi yang thiqah, tidak masyhur bagi Ali ibn Madini.
Dan Yahya ibnu Ma'in ditanya masyhur, hanya menjawab masyhur, maknanya dia ada. Tidak seperti Ali ibnu Madini yang mengatakan majhul, maka lawannya masyhur. Namun bagaimana kedudukannya? Kedudukannya saduq, hasanul hadis. Maka oleh sebab itu Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi mengatakan kana qalilul hadis, karena dia periwayatannya sedikit. Maka rawi ini rawi yang saduq, dan itulah kenapa sebabnya Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i menghukumi hadis ini menjadi hasan. Maka beliau menghukumi hasan dikarenakan khalnya Ibnu Abi Dhi'b. Maka beliau mengatakan, Syekh kami qala Abu Abdurrahman huwa haditsun hasan. Maka dia itu adalah hadis yang hasan. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh sebabnya Al-Harith ibni Abdurrahman huwa khal ibnu Abi Dhi'b. Menukilkan dari ucapan An-Nasai dan Imam Ahmad mengatakan la ara bihi ba'san, laisa bihi ba's. Inilah dari hukum Syekh kami Muqbil kepada sanad ini, sanad yang hasan, bukan sanad yang sahih. Lalu bagaimana Syekh Muqbil menghukumi hadis ini hasan dan memasukkan di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih? Al-jawab kama taqaddam. Jawabnya telah terdahulu. Kenapa? Hadis sahih dan hadis hasan sama-sama diamalkan, dan hadis hasan di bawah dari hadis sahih diamalkan. Maka penyebab hadis hasan di sini karena Khal ibnu Abi Dhi'b Al-Harith ibni Abdurrahman. Kemudian meriwayatkan Khalnya ibnu Abi Dhi'b ini yang di tabaqah yang kelima, meriwayatkan dari Hamzah ibnu Abdullah ibni Umar. Maka Hamzah di sini anaknya Abdullah ibnu Umar, yang mana dia adalah cucunya Umar ibn Khattab, dan dia adalah rawi yang thiqah di tabaqah yang ketiga. Maka Hamzah dia adalah anaknya Ibnu Umar, telah ditautsik oleh para ulama seperti berkata Al-Waqidi, Muhammad ibn Sa'ad thiqatun qalilul hadis. Dan ditautsik oleh ulama al-mu'asirin setelahnya seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Ad-Dahabi. Maka hadis ini dari segi sanad dari Musnad Ibnu Umar, dan dijadikan oleh Syekh kami sebagai hadis di bab kewajiban birrul walidain dari Abdullah ibnu Umar. Wajah pendalilannya berkata Ibnu Umar, kana tahti imra'atun uhibbuha, bermakna aku dulu mempunyai seorang istri yang aku sangat mencintainya. Maka di sini Ibnu Umar mempunyai istri, dan istri itu dicintai oleh Abdullah ibnu Umar. Namun permasalahannya wa kana abi yakrahuha. Umar ibnu Khattab tidak tanggung-tanggung bapaknya, Amirul Mukminin, membenci istri Abdullah ibnu Umar, anaknya di sini. Wa kana abi yakrahuha, bapakku membencinya. Maka dari sudut pandang lain, seorang bapak melihat kepada menantunya yang perempuan mungkin ada sifat-sifat yang buruk, apalagi Umar Amirul Mukminin, orang yang terbaik setelah Abu Bakar sepeninggal Nabi. Maka Umar, dia mengetahui dari pengetahuan yang ada seperti bapak-bapak yang lain yang mengetahui menantunya mempunyai adab yang buruk mungkin, atau tidak sopan, atau tidak mempunyai adab kepada anaknya yang merupakan suaminya. Namun meskipun begitu anaknya mencintainya. Maka di sini kata Ibnu Umar, aku dulu mempunyai istri, aku mencintainya. Wa kana abi yakrahuha, namun bapakku membencinya. Ada sesuatu yang dipandang oleh Umar, perempuan ini kurang baik. Fa amarani abi an utalliqaha, maka ayahku Umar memerintahkan aku menceraikan istriku ini. An utalliqaha, untuk menceraikannya. Mansubi an utalliqaha. Maka apa kata Ibnu Umar? Fa abaitu, maka aku tidak mau menceraikannya, aku cinta sama dia.
Maka di sini masuk kepada tadi permasalahan. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wajib taat kepada orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Maka di sini perintah dari Umar untuk menceraikan istrinya itu apakah menyelisihi syariat atau tidak? Itu yang pertama dilihat. Tidak ada syariat. Lalu kenapa Umar memerintahkannya? Karena dia melihat ada sesuatu yang tidak pantas bagi anaknya dari istrinya ini. Namun Ibnu Umar mencintainya. Bisa jadi pepatah mengatakan the love is blind. Cinta itu buta. Maka bisa jadi Ibnu Umar sangat mencintainya karena cantik, perempuan Arab cantik. Dan bagi Ibnu Umar karena kecantikannya tidak melihat kecuali baik. The love is blind. Namun Umar sebagai bapaknya tahu, mungkin wallahu alam bagaimana yang terjadi di saat Ibnu Umar tidak ada atau ucapan dia dan bagaimana akhirnya Umar memerintahkan tolak istri kamu. Ibnu Umar mencintainya. Fa'abaitu, maka aku tidak mau. Di sini poin pendalilan. Wabil walidaini ihsan. Dan apakah taat di sini kepada ma'ruf atau taat kepada maksiat? Permasalahan penceraian dari istri, maka itu perkara yang ma'ruf dengan alasan tentunya tidak hanya semena-mena. Umar disebutkan di hadis ini, wa kana abi yakrahuha, dan dulu Abi membenci dia, membenci istriku. Dari syar'i mungkin. Alhasil di sini perintah yang tidak menyelisihi syariat. Maka tetap masuk kepada keumuman adillah wabil walidaini ihsana. Takdirnya ahsinu bil walidain. Dan juga biwalidayhi husnan di Al-Ankabut. Maka kedua orang tua itu wajib berbuat kebaikan dengan taat kepadanya. Yang jadi poin di sini, apakah perintah Umar itu salah atau tidak? Dan apakah wajib bagi Ibnu Umar untuk mentaatinya sampai perkara mentolak istri? Akhirnya bimbang Ibnu Umar. Ini ayahku. Dan tidak tanggung-tanggung ayahnya Amirul Mukminin Umar. Maka ucapan dia, apakah menyelisihi syariat sehingga aku menolaknya, tidak taat kepadanya, atau aku berdosa masuk kepada ayat wabil walidaini ihsana, disuruh mentolak istriku, aku malah tidak mau. Akhirnya dia mencari fatwa tidak tanggung-tanggung kepada Nabi Muhammad yang menjadi Rasulullah. Maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad, fadzakartu dzalika, maka aku sebutkan perkara ini kepada Nabi di Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka berkata Nabi, ya Abdullah ibn Umar, tallik imra'atak. Difatwakan oleh Nabi apa? Tolak istri kamu. Maknanya pertama, kewajiban mengikuti taat kepada orang tua sesuai ayat tadi wabil walidaini ihsana itu lebih didahulukan. Kenapa? Karena taat innama ta'atu bil ma'ruf, seperti di hadis Ali, taat kepada kedua orang tua kamu itu dalam perkara ma'ruf dan menjauhkan istri kamu dengan mentolaknya minal ma'ruf. Lianna Umar arafa bidzalik. Umar mempunyai dalil, mengetahui bahwa ini menantunya ini tidak baik. Tidak ada kemaslahatan bagi Ibnu Umar di dunia dan di hari akhirat. Maka diperintahkan untuk mencerainya. Namun karena Umar mencintai istrinya, the love is blind, akhirnya dia seakan-akan menolak dari bapaknya. Maka dia seorang anak sahabi yang agung, anak sahabi, maka menjerit hatinya. Aku mencintai perempuan ini, ayahku membencinya dan memerintahkan aku mentolaknya. Bagaimana ini? Akhirnya dia mengambil fatwa dari Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad memasukkan ucapan Umar untuk mentolak menantunya perempuan ini bukan dari kemaksiatan,
bukan dari perkara yang sampai tidak wajib. Karena tadi disebutkan di bab wujub taatil walidain illa fi maksiatillah, kecuali kemaksiatan kepada Allah, seperti di hadis Ali, innama ta'ata lima'rufin, taat itu kepada orang tua hanya untuk perkara ma'ruf, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi tidak memandang Umar ini masuk kepada perkara perceraian anaknya dari kemungkaran, tidak. Karena bapaknya lebih mengetahui maslahat kepada anaknya. Karena dia wallahu alam juga yang meminang perempuan tersebut dan yang menikahkan dengan Ibnu Umar. Namun di kemudian hari dilihat mungkin akhlaknya terlihat berbeda dengan apa yang diharapkan, maka diperintahkan untuk mentolak. Dan Ibnu Umar yang alhamdulillah tidak seperti di zaman sekarang, pacaran, mengetahui perempuan dari media sosial dahulu, kemudian pacaran dan sebagainya, maka Ibnu Umar yang tidak mengetahui perempuan ini dinikahkan oleh bapaknya, akhirnya dia the first love, cinta pertama, dan the love is blind, cinta itu buta, maka Ibnu Umar mencintainya. Namun bapaknya melihat ada ketidakbaikan, maka diperintahkan untuk ditolak. Dan bimbang Ibnu Umar antara taat kepada kedua orang tuanya dan taat kepada Allah, maka apakah ini berdosa? Dia berfatwa kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, tallik imra'atak, sama seperti ucapan Umar, ceraikan istrimu. Maka hadis ini hadis yang hasan, dan di dalam hadis ini agung bahwa orang tua ketaatannya itu sampai kita taati. Bahkan permasalahan cinta, kita cinta kepada istri kita, namun bapak kita memerintahkan untuk mentolaknya, ya sudah ikuti. Maka di sini menjadi poin pendalilan permasalahan orang tua tidak cocok dengan menantunya dan sebagainya, itu adalah termasuk perkara yang ma'ruf, bukan perkara kemaksiatan dan kemungkaran, bukan. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.